Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel ini bersama saya Randy Saputra. Sesuai judul, di sini saya akan memberikan tips bagaimana berbagi internet tanpa mengganggu koneksi device atau perangkat yang kita gunakan saat ini. Jadi maksudnya seperti ini. Seumpama kita pasang ISP, katakanlah IndiHome. Kita sudah bayar 1 bulan segini. Biasanya dari pihak ISP tersebut menyewakan atau memberikan router yang di situ untuk perangkat kita terhubung pada jaringan ISP tersebut. Router tersebut tidak dikasih password, jadi banyak orang selain kita yang menggunakan. Dengan gampang mereka mengakses jaringan WiFi yang sudah kita punya tanpa sepengetahuan kita sendiri. Jadi jika banyak orang yang ikut dengan koneksi WiFi kita, itu akan mengganggu koneksi perangkat yang kita gunakan juga. Semakin banyak yang mengakses jaringan tersebut, juga akan semakin lemot atau mungkin terkendala bagi mereka yang suka bermain game, pingnya ngedrop sampai berapa milisecond. Jadi caranya kita daftarkan MAC address perangkat kita ke router yang terhubung. Setelah itu kita tentukan berapa bandwidthnya dan menentukan IP dari range berapa sampai berapa, kita tentukan juga bandwidthnya. Cara ini bisa diterapkan pada router entah itu merek TP-Link, Tenda, atau yang lainnya. Di sini saya menggunakan router dengan merek TP-Link dengan tipe MR3020. Bentuknya seperti ini. Dan saya sandingkan dengan modem USB untuk sebagai internetnya. Oke, langsung saja kita praktek. Oke, pertama kita buka browser Chrome. Di sini TP-Link, router TP-Link menggunakan IP 19, nah ini 192.168.0.254. Kita akan masuk ke bagian pengaturan di TP-Link MR3020 ini. Kita masukkan untuk usernya sama passwordnya. Nah, ini adalah tampilan dari pengaturan TP-Link MR3020. Setelah itu kita masuk ke DHCP ini. Setelah itu masuk ke address reservation. Nah, di sini adalah pengaturan di mana kita akan mendaftarkan MAC address dari perangkat yang terhubung ke router yang kita miliki. Nah, di sini contohnya saya sudah mendaftarkan 3 buah perangkat, masing-masing memiliki MAC address ini dan dia mempunyai IP ini. 3 MAC address ini yaitu yang pertama adalah komputer saya ini yang saya gunakan untuk menyeting, yang kedua adalah HP saya sendiri, dan yang ketiga adalah HP istri saya. MAC address ini contohnya ini ya, dia saya setting masuk atau kita daftarkan menjadi IP-nya ini 192.168.0.101. Jadi setiap kali device dengan alamat ini, MAC address ini, dia akan selalu mendapatkan IP 101. Dia tidak akan berubah-ubah dan seterusnya.
Nah, bagaimana caranya kita mendaftarkan MAC address kita pada router yang kita miliki? Yaitu kita pencet add new di sini. Setelah itu masukkan MAC address perangkat kalian di sini dan masukkan IP yang kalian inginkan, entah itu 105, 100 berapa lah. Tapi saya sarankan di sini jika kamu mempunyai banyak device, entah itu 5, usahakan urut mungkin dari 100, 101, 102, 103, 104, dan 105. Ini biar di saat pengaturan bandwidthnya itu mudah. Oke, nanti setelah itu klik save. Berhubung saya sudah mendaftarkan perangkat saya di sini. Oke, setelah ini kita masuk ke bagian bandwidth control. Di sini inilah pengaturan bandwidth dari internet, dari ISP atau dari operator. Jika menggunakan modem, kita bisa mengatur masuk, download dan uploadnya router ini. Di sini jangan lupa untuk kasih centang. Terus ini default aja di ADSL. Untuk egress bandwidth ini adalah kecepatan uploadnya. Terserah teman-teman mau mengisi berapa, entah itu seperti saya ini 100.000, berarti dia 100 MB. Dan untuk ingressnya yaitu adalah kecepatan downloadnya, terserah teman-teman mau mengeset atau berapa. Setelah itu klik, jangan lupa untuk pencet save. Nah, setelah di bagian ini kita masuk bagian rules list. Kita pencet. Nah, kuncinya itu memang ada di sini. Nah, saya akan jelaskan. Jadi di sini bagian deskripsi ini tulisannya adalah ini adalah IP range. Jadi kita tentukan dari IP berapa sampai IP berapa, kita tentukan kecepatan bandwidthnya, kecepatan internetnya. Di sini saya menyeting dari 103 sampai IP 200. Kenapa saya isikan 103 sampai 200? Karena di bagian tadi DHCP itu saya coba kita lihat dulu ya. Kita masuk ke address reservation. Nah, di sini tulisannya adalah saya daftarkan 100, 101, 102. Jadi urut ya dari 100 sampai 102. Ada 3 device atau 3 perangkat. Kita masuk lagi ke bandwidth rule. Dan di sini kita akan mengeset dari 103 sampai 200. Itu kita akan menentukan bandwidthnya adalah 50 kbps. Ini untuk uploadnya 50 kbps. Kalau realnya itu mungkin sekitar 5 KB ya, tapi nggak apa-apa lah. Dan untuk ingressnya atau downloadnya itu adalah sama, jadi 1:1. Dan jangan lupa untuk centang bagian enable ini. Nah, di bagian modif ini ada modif atau delete, jadi kita bisa mengatur lagi. Rupanya ada device lagi nih di 104 103. Nah, kita bisa set dari 104 ke 200. Nah, bagaimana caranya kita bisa kita menambahkan baru dari IP berapa sampai IP berapa. Nah, kita klik add new di sini. Nah, di sini ada pengaturan baru. Yang pertama, jangan lupa untuk mencentang bagian enable. Dan di bagian IP range ini adalah kita bisa menentukan dari IP berapa sampai IP berapa. Jadi di sini saya menggunakan 103 sampai 200. Teman-teman bisa isikan di sini sesuai keinginan teman-teman dari IP berapa sampai IP berapa. Dan untuk port range-nya kosongin aja. Dan untuk protokol pilih all atau default atau bawaannya. Nah, di sini untuk bagian
bandwidthnya, minimal bandwidth atau minimal dari upload dan downloadnya bisa teman-teman setting sendiri sesuai kebutuhan teman-teman. Dan ini juga untuk maksimal dari kecepatan masing-masing ini, upload dan downloadnya mau berapa bisa teman-teman atur sendiri. Dan jangan lupa untuk klik save. Oke, di sini saya sudah mengaturnya seperti ini. Oke, setelah ini kita tes dulu koneksi. Kita akan mencoba eksperimen. Jadi nanti untuk salah satu MAC address ini saya akan rubah atau saya akan hapus. Kita lihat koneksi yang tadinya kita masukkan list dan yang tidak. Internet ini saya menggunakan provider by you. Jadi kita sambil melihat kecepatannya, speed test ya. Oke, langsung saja kita tes untuk kecepatan menggunakan, jadi provider by you ini adalah dia masih satu jaringan dengan Telkomsel. Oke, pingnya adalah 47 milisecond. Kita akan tunggu. Nah, ini adalah kecepatannya adalah 1 MB. Jadi paketan ini adalah unlimited 1 MB. Jadi ya sesuai ya. Kecepatannya ya 0,9 ya, katakanlah 1 MB lah. Ini adalah kecepatan dari MAC address yang sudah tadi saya daftarkan di router. Kita lihat uploadnya, dia 1:1 ya, kurang lebih juga 1 MB. Nah, kali ini kita akan menghapus MAC address di salah satu. Kita akan menghapus MAC address yang ada di sini. Kita cari dulu. Nah, ini adalah MAC address dari komputer saya. 7454. Kita lihat. Nah, seperti yang pertama ini ya. Kita delete dulu. Oke. Nah, kita membutuhkan reboot ya. Jadi di sini adalah 100 sama 102. Kita coba modif untuk ini ya, modif 101. Jadi nanti kita akan menyeting dari 102 sampai 200. Kita masuk ke bandwidth control, masuk ke release, kita modif dulu, kita masukkan 102. Oke, jangan lupa untuk di save. Nah, setelah itu kita restart dulu biar settingan ini bekerja. Oke, setelah restart kita cek dulu untuk bagian DHCP ini. Kita lihat DHCP client list. Nah ya, ini dia 102, dia masuk ke IP 102. Nah, ini berubah, dia bukan permanen lagi. Jadi tadi sudah mengset dari 102 sampai 200, itu kita setting ke 50 kbps. Oke, kita tes. Jadi tadi sudah kita lihat bahwa di sini adalah 102, jadi dia masuk ke range IP yang sudah kita atur bandwidthnya. Kita coba lagi. Nah, keluar pingnya sampai 2075 milisecond. Wah, dia sampai error coy. Coba kita setting ya. Kayaknya dia terlalu kecil untuk kecepatan. Kita setting, kita kasih 500 di save. Nah, kita cek lagi. Ini kurang lebih nanti sekitar 50 kb-an untuk real, kecepatan realnya. Oke, langsung saja kita pencet go. Oke, pingnya adalah 56 milisecond. Nah, kecepatannya dia berubah, tidak sampai 0,9 atau 1 MB. Dia ada di kisaran 0,2. Jadi memang
di bawah 50 kbps. Nah, dia sempat naik, dia turun lagi karena memang dari settingan bandwidth tadi tidak bisa lebih dari 0,5 atau 500 kb. Nah, hasilnya seperti ini, bisa teman-teman gunakan. Oke, sekian dulu video kali ini. Itu bagaimana cara kita berbagi internet tapi juga tidak mempengaruhi koneksi yang kita gunakan juga. Entah itu orang yang mau connect itu butuh WA, mungkin cukuplah untuk 5 KB, ya kasih aja 100 kbps, nanti dia mendapatkan 10 KB. Ya hitung-hitung kita juga berbagi tapi tidak mengganggu koneksi yang kita miliki. Sekian dulu video kali ini. Oh ya, ini ada satu lagi trik. Nah, aku kasih spoilernya. Nanti untuk video selanjutnya saya akan memberikan tips atau tutorial lah bagaimana kita mengaktifkan hotspot di HP. Cuman kita nggak perlu menggunakan password tapi aman. Bagi teman-teman yang penasaran, jangan lupa untuk subscribe dan hidupkan loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Ditunggu videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.